Baik, teman-teman. Insyaallah kita mulai ya. Barakallahu fikum. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina wa rasulina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi ila yaumil qiyamah wa ba'du. Rabbana 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahlan wa anta taj'alul hazana in syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Baik ikhwatal iman, teman-teman sekalian rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah malam hari ini kita akan lanjutkan kembali ya pelajaran kita atau pembacaan kita terhadap kitab Taqrib Al-Faraid karya Dr. Abdurrahman bin Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah taala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas tentang asbabul irs, mawani'ul irs dan seterusnya. Baik. Untuk memanfaatkan waktu yang ada, langsung aja kita baca. Tafadhal Ustadz Riza. Riza bagus ya. Qori'nya ya. Ada beliau? Ada, Ustaz. Baik, tafadhal. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allifu hafidhahullahu ta'ala al-mabhasu salisu asbabul irsi. As-sababu lughatan wa ma yatawassalu bihi ila ghairihi. Wa minhu qawluhu ta'ala wa atainahu min kulli syai'in sababa. Wastilahan huwa ma yalzamu min wujudihil wujuda wa min adamihi al-adama. Mislu dukhuli syahri ramadana sababun liwujudi saumi. Fa asbabul irsi hiya allati ja'alallahu tahaqquqaha sababan lihusulil warisi alal irsi. Terus wa adamaha atapnya ketahaqqaqaha. Oh ya. Ja'ala adamaha. Nah. Wa adamaha sababan lihirmani minal irsi. Asbabul irsi salah satun. Aqduz zawjiyati sahihi. Wa illam yahsul wata'un wala khulwatun. Qala ta'ala walakum nisfu ma taraka azwajukum. Wal mar'atu takunu zawjatan bimujaradil aqdi hatta walau lam yadkhul biha. Di anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa binti Wasiqin anna lahal mirasa min zawjiha wa huwa lam yadkhul biha. Athani an-nasabu ar-rahimu wa huwa al-ittisalu baina insanaini biwiladatin qaribatin au ba'idatin bidalili qawlihi ta'ala wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillahi minal mu'minina wal muhajirin. Terus selesaiin.
Wa yanqasimu an-nasabu ila salasati aqsamin. Hiya al-awalu al-usulu wa humul aba'u wa in alau. Athani al-furu'u wa humul abna'u wa in nazalu. Athalithu al-hawasi wa humul ikhwatu wa abna'uhum wa in nazalu. Wal a'mamu wa abna'uhum wa in nazalu. Al-wala'u wa hum usubatun sababuha ni'matul mu'tiki ala raqiqihi bil itqi. Wad dalilu qauluhu sallallahu alaihi wasallam innamal wala'u liman a'taqo. Baik. Syukran jazakallahu khairan, barakallahu fiik Ustaz. Baik teman-teman sekalian, ya, barakallahu fiikum jami'an. Sekarang kita akan membahas yaitu al-mabhatsus salisu, pembahasan yang ketiga dari al-babus tsani ini, bab yang kedua atau al-babul awal ya. Yaitu asbabul irsi, sebab waris mewarisi. Jadi ada faktor yang menyebabkan seseorang bisa menjadi ahli waris dan bisa diwarisi hartanya. Ya, itu yang akan kita bahas. Pertama, kita akan kaji apa yang dimaksud dengan sebab secara bahasa. Maka Syekh mengatakan as-sababu lughatan huwa ma yutawassalu bihi ila ghairihi. Sebab secara bahasa adalah sarana atau perantara yang menghubungkan dengan sesuatu yang lain atau yang menyampaikan kepada sesuatu yang lain. Jadi sebab itu secara bahasa adalah sarana atau perantara yang menghubungkan ya antara sesuatu dengan sesuatu yang lain. Nah, maka jembatan itu bisa dikatakan sebab karena dia menghubungkan satu sisi dengan sisi yang lain. Ya, kabel itu bisa dikatakan sebab karena dia menghubungkan antara bola lampu ya dengan ya antara arus listrik dengan bola lampu. Ya, jadi sebab itu adalah perantara atau sarana yang menghubungkan antara sesuatu dengan lain, maka dinamakan sebab secara bahasa. Wa minhu qauluhu ta'ala, di antaranya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa atainahu min kulli syai'in sababa. Kami berikan kepada Dzulqarnain itu ya sababa. Yang dimaksud dengan sababa di sini adalah segala sesuatu yang ia butuhkan ya untuk membuat tujuannya tercapai. Nah, jadi hal-hal yang menyampaikan kepada tujuannya itu diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Dzulqarnain. Nah, sababa di sini al-musilu ila maqsudihi. Hal-hal yang menyampaikan kepada tujuannya. Maka segala hal yang membuat orang sampai atau menghubungkan seseorang dengan sesuatu yang lain itu secara bahasa dinamakan sebab. Ya, secara bahasa dinamakan sebab. Jadi sebab itu secara bahasa adalah perantara, wasilah atau sesuatu yang menghubungkan dengan yang lain, maka dinamakan sebab. Kemudian wastilahan, adapun secara istilah, wa ma yalzamu min wujudihi al-wujuda, ya. Wa min adamihi al-adama, yaitu segala sesuatu yang mengharuskan dari adanya sebab, adanya musabbab, adanya hukum atau adanya sesuatu yang lain, adanya akibat. Ya, begitupun sebaliknya mengharuskan dari tidak adanya sebab, tidak adanya musabbab, tidak adanya hukum, tidak adanya hal lain tersebut. Nah, kita contohkan misalnya teman-teman, ya, antara misalnya sholat zuhur, ya, sholat zuhur, nih, itu dengan zawal syams, zawal matahari, tergelincirnya matahari. Jadi wajibnya sholat zuhur itu sebabnya adalah tergelincirnya matahari, masuknya waktu yaitu dengan tergelincirnya matahari. Maka ketika ada zawal, ada kewajiban sholat zuhur. Ketika tidak ada zawal, maka tidak ada kewajiban sholat zuhur. Itulah yang dimaksud dengan apa yang mengharuskan dari adanya sebab, adanya hukum tadi. Adanya zawalus syamsi, adanya hukum kewajiban sholat zuhur. Ketika tidak adanya zawal syams, maka tidak ada kewajiban sholat zuhur. Nah, jadi inilah sebab.
Contoh lain misalnya kita pakai ya kewajiban zakat. Kewajiban zakat itu sebabnya adalah buluk nisab. Buluk nisab, sampainya nisab ya. Bulugun nisab, sampainya nisab. Ya. Artinya ketika harta telah sampai nisab, maka melazimkan, mengharuskan adanya kewajiban zakat. Karena bulugun nisab itu sebab wajibnya zakat. Maka ketika ada sebab ini, yaitu sampainya nisab, kewajiban zakat ada. Ketika tidak ada bulugun nisab, maka tidak ada kewajiban zakat. Jadi itulah makna dari sebab secara istilah, yaitu apa yang mengharuskan dari adanya sebab, adanya hukum. Dan mengharuskan dari tidak adanya sebab, tidak adanya hukum. Ya. Nah, Syekh memberikan contoh di sini, mislu dukhuli syahri Ramadan sababun liwujubis siyami. Seperti masuknya bulan Ramadan itu sebab wajibnya berpuasa. Artinya ketika tidak ada bulan Ramadan, maka tidak ada kewajiban puasa Ramadan. Ya. Sebaliknya ketika ada syahrul Ramadan, masuk syahrul Ramadan, maka kewajiban puasa ada. Jadi mengharuskan dari adanya sebab, adanya hukum. Sebaliknya mengharuskan dari tidak adanya sebab, tidak adanya hukum. Inilah sebab secara istilah, ya. Kemudian Syekh menjelaskan di sini, fa'asbabul irsi hiya allati ja'alallahu tahaqqaqaha sababan lihusulil warisi 'alal irsi wa 'adamaha sababan lil hirmani minal irsi. Ya, sebab-sebab waris mewarisi itu adalah ya sesuatu yang Allah jadikan apabila terwujud maka menjadi sebab terjadinya mewarisi ya terhadap peninggalan mayit. Ketika tidak adanya sebab ini, maka dia tidak berhak untuk mewarisi peninggalan mayit. Maka kesimpulannya teman-teman, kalau ada sebab waris mewarisi pada dirinya, maka dia berhak menjadi ahli waris dan mendapatkan jatah peninggalan mayit. Tapi kalau tidak ada sebab dalam dirinya untuk menjadi ahli waris, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan warisan peninggalan mayit. Karena yang namanya sebab tadi mengharuskan dari adanya dia, adanya hukum, adanya musabbab. Nah, kemudian mengharuskan dari tidak adanya dia, tidak adanya sebab, tidak adanya hukum yang berlaku. Ya, nah, ini pengertian sebab secara istilah. Ya, dan sekarang kita akan membahas apa saja sebab waris mewarisi dalam syariat Islam. Maka saya mengatakan asbabul irti salasatun, ya. Sebab waris mewarisi dalam Islam itu ada 3. Ini yang al-muttafaq alaih, ini yang disepakati. Ini sebab yang al-muttafaq alaihi indal ulama. Ini adalah sebab yang disepakati di kalangan para ulama. Ada 3. Sebab yang pertama itu adalah aqduz zaujiyatis sahihi, akad pernikahan yang sah secara syariat. Maka keluar dari kata as-sahih di sini teman-teman, akad yang fasid dan akad yang batil, ya. Jadi keluar darinya aqdul fasid wa aqdul batil. Kharaja minhu al-aqdu al-fasid wal batil. Nah, maka kalau ada pernikahan yang akadnya fasid atau akadnya batil, berarti tidak berkonsekuensi adanya waris mewarisi. Ya, misalnya ya apa perbedaan antara akad yang fasid dengan batil itu memang ada sedikit silang pendapat di kalangan para ulama. Ada yang mengatakan tidak ada perbedaan. Ada yang mengatakan ada. Kalau al-fasid itu adalah itu akad yang muhtalaf fi sihatihi, akad yang diperselisihkan keabsahannya. Seperti nikah tanpa wali, itu ada perselisihan di kalangan para ulama, maka dinamakan aqdun fasidun, akad yang fasid. Nah, kalau akad yang batil itu adalah akad yang disepakati, ya, akad yang disepakati tidak sahnya pernikahan tersebut. Seperti ya, nikah mut'ah, nikah tahlil, nikah syighar. Ini akad-akad yang batil karena sepakat para ulama pernikahan semacam ini tidak sah. Ya, artinya kalau ada orang nikah tanpa wali, maka itu bukan aqduz zaujiyah as-sahih, sehingga tidak ada konsekuensi waris mewarisi di baliknya.
Begitupun kalau ada orang nikah mut'ah. Nah, ini maka akad yang batil, tidak ada konsekuensi waris mewarisi di baliknya. Begitupun kalau ada orang menikah dengan akad tahlil, ya orang diceraikan talak tiga, ya talak tiga oleh suaminya, kemudian suaminya ingin balik, maka kan syaratnya harus menikah dulu dengan laki-laki lain. Nah, kemudian dia minta temannya untuk menikahi istrinya, supaya jadi halal untuk dirinya kembali. Ini namanya akad tahlil, maka ini akad yang batil, tidak ada konsekuensi waris mewarisi di baliknya. Karena sebab yang berkonsekuensi adanya waris mewarisi yang pertama itu adalah akad pernikahan yang sah secara syariat. Ya berarti keluar darinya akad yang fasid dan akad yang batil, maka tidak ada konsekuensi waris mewarisi di baliknya, ya. Kemudian saya mengatakan wa in lam yahsul wat'un wala khalwatun. Meskipun ya belum terjadi ya hubungan badan ataupun khalwah. Khalwah itu artinya bersepi ya antara dia dan istrinya saja, muqaddimatul jima, ya. Muqaddimahnya dari berhubungan badan. Nah, yang penting sudah ada akad pernikahan yang sah, dan walaupun belum sempat terjadi hubungan badan atau belum sempat berduaan dengan istrinya misalnya, kemudian si suami mati, maka udah ada konsekuensi waris mewarisi di balik akad tersebut, ya. Nah, ini berdasarkan riwayat Imam Tirmizi, ya, bahwasanya sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu itu pernah ditanya tentang seorang laki-laki yang melakukan akad pernikahan dengan seorang wanita, tapi belum sempat berhubungan, meninggal laki-lakinya. Maka sahabat Abdullah bin Mas'ud mengatakan, ya laha ya mislu sadaqi nisaiha. Bagi wanita ini mahar misal, ya. Kemudian wa 'alaihal iddah wa lahal miras. Ada iddahnya juga dan dia berhak mendapatkan warisan. Jadi di sini sahabat Abdullah bin Mas'ud menyatakan dia berhak mendapatkan warisan walaupun belum sempat berhubungan dengan suaminya tadi. Nah, kemudian sahabat Ma'qil ya Ibnu Sinan berdiri dan mengatakan, kamu telah menghukumi seperti apa yang dihukumi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada Barwa bintu Wasik, yaitu laha mislu sadaqi nisaiha ya wa 'alaihal iddah wa lahal miras. Ya, dia berhak ya mendapatkan mahar misal, ada iddahnya dan berhak untuk mendapatkan warisan mantan suaminya yang telah meninggal. Ini walaupun belum sempat berhubungan badan. Karena yang jadi patokan, yang jadi poinnya itu adalah sudah terjadi akad pernikahan yang sah secara syariat, maka langsung berkonsekuensi adanya waris mewarisi antara suami dan istri tadi. Artinya bila suami mati, istri mewarisi, bila istri mati, suami mewarisi. Saling waris mewarisi dengan adanya sebab akad pernikahan yang sah secara syariat. Nah, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian para suami setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Begitupun sebaliknya di dalam ayat selanjutnya, ya. Bagi kalian para istri seperempat yang ditinggalkan oleh suami-suami kalian dengan syarat-syaratnya tentu. Nah, maka di sini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya suami mewarisi istri, istri mewarisi suami dengan sebab adanya pernikahan atau akad yang sah secara syariat di situ. Ya. Kemudian Syekh mengatakan wal mar'atu takunu zaujatan bimujarradil aqdi hatta walau lam yadkhul biha. Seorang wanita itu berstatus istri hanya dengan akad semata. Jadi dengan terjadinya akad pernikahan semata, maka perempuan itu langsung menjadi istri statusnya. Walaupun belum berhubungan badan. Atau walaupun belum sempat bersepi-sepian dengan suaminya, kemudian mati. Nah, maka
dia tetap mendapatkan hak warisan karena udah ada status istri dalam dirinya disebabkan akad pernikahan yang sah tadi, ya. Nah, ini berdasarkan hadis Nabi, hadis yang kita sampaikan tadi, yaitu riwayat Imam Tirmizi, li'anna an-nabiyya sallallahu alaihi wasallam qada fi Barwa binti Washikin anna lahal miras min zawjiha wa huwa lam yadkhul biha. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan Barwa binti Washik itu berhak mendapatkan warisan dari suaminya yang sudah meninggal walaupun belum berhubungan badan. Karena Barwa bintu Washik pada saat itu statusnya udah istri hanya dengan akad pernikahan semata. Ya. Jadi cukup dengan adanya akad pernikahan yang sah secara syariat, maka udah ada konsekuensi waris mewarisi antara kedua belah pihak, yaitu suami dan istri, meskipun belum sempat berhubungan atau belum sempat berduaan. Ini sebab yang pertama, teman-teman. Sehingga nanti ya ditarik dari sebab yang pertama ini, kalau terjadi fasakh, ya fasakh itu artinya pemutusan hubungan suami istri karena adanya mula'anah misalnya, saling laknat, ya maka otomatis akan terjadi fasakh. Sehingga ketika udah terjadi fasakh tidak ada konsekuensi waris mewarisi lagi, disebabkan hubungan suami istri itu udah terputus, ya. Atau misalnya tolak bain. Tolaknya adalah tolak bain. Baik dia bainunah sugro atau bainunah kubro. Maka tidak ada status waris mewarisi lagi karena udah bukan istri lagi. Ya, kita contohkan. Fulan atau si A mentalak istrinya 3 kali. Nah, otomatis tolak itu menunjukkan dia bainunah kubro 3 kali. Nah, enggak ada status suami istri lagi. Sehingga tidak ada waris mewarisi di situ. Begitupun fulan mentalak istrinya talak 1, talak 2, keluar masa iddahnya. Habis masa iddahnya maka terjadilah bainunah sugro. Sehingga tidak ada lagi konsekuensi waris mewarisi di situ. Karena udah tidak ada hubungan atau status suami istri. Ya, akadnya udah rusak atau udah putus, ya, sehingga tidak ada waris mewarisi. Ya, sebabnya udah hilang. Karena yang namanya sebab tadi mengharuskan dari adanya sebab, adanya hukum. Ketika tidak ada sebab, maka tidak ada hukum. Ketika ada status pernikahan yang sah secara syariat, maka ada waris mewarisi. Tapi ketika status ini udah putus, udah hilang, berarti tidak ada lagi waris mewarisi. Barakallahu fikum. Ini sebab yang pertama, yaitu ya aqduz zaujiyah as-sahih. Maka tidak berlaku akad yang rusak atau akad yang batil. Sebab yang kedua yaitu an-nasabu, ya nasab. Yang dimaksud dengan nasab di sini adalah ar-rahimu, ya hubungan darah. Ya, jadi nasab itu adalah hubungan darah, ya satu rahim, ya hubungan darah. Wa huwa al-ittisalu baina insanaini biwiladatin qaribatin aw ba'idatin. Yaitu hubungan antara dua orang ya disebabkan ada hubungan darah yang dekat ataupun jauh. Dekat itu misalnya seperti anak dengan bapak, itu dekat namanya. Anak dengan bapak itu ada hubungan darah yang dekat. Nah, kalau yang jauh itu misalnya seperti mayit dengan sepupunya. Nah, itu ya, mayit dengan sepupunya. Ya, anak pamannya. Atau anak dari anak pamannya, itu kan agak jauh jaraknya, tapi masih ada hubungan darah. Nah, maka di sini namanya nasab, sebabnya nasab, yaitu adanya hubungan darah antara dua orang, baik hubungan darahnya dekat ataupun jauh. Ya. Bidalilin, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala, wa ulul arhami ba'duhum aula bi ba'din fi kitabillah minal mu'minina wal muhajirin. Wa ulul arham, maksudnya ulul qarabah, orang-orang yang memiliki hubungan darah dengan mayit itu, sebagian di antara mereka lebih berhak dari sebagian yang lainnya di kitabillah, di dalam hukum dan ketetapan Allah, daripada orang-orang mukmin ya dan orang-orang muhajirin. Maksudnya dalam waris mewarisi, maka yang paling berhak itu adalah yang punya hubungan darah dengan mayit, ya. Ya, ini. Baik.
Jadi sebab yang kedua teman-teman itu adalah nasab atau hubungan darah, ya, hubungan darah. Kemudian saya mengatakan wa yanqasimu an-nasabu ila thalathati aqsamin. Ya, nasab itu terbagi menjadi 3, ya. Pertama itu al-usulu. Nah, namanya usul istilahnya. Siapa mereka? Al-aba wa in alau, para bapak ke atas, ya. Kita gambarkan teman-teman, ya, misalnya mayit ini. Ini pasti punya bapak, ya. Usul istilahnya ke atas itu usul. Nah, bapak, ya. Kemudian bapaknya bapak atau kakek istilah kita, kakek, ya. Kemudian bapaknya kakek, ya. Bapaknya ke atas, ini namanya usul. Wa in alau, ya. Jadi selama masih lewat jalur laki-laki ke atas, itu namanya usul. Sama juga ada usul minal inas. Itu ibu, kemudian ibunya ibu atau nenek, ya. Kemudian ibunya nenek. Nah, ini juga namanya usul minal inas, ya. Nah, mereka ini usul istilah kita karena dia ya tafarra minhul mayit, ya. Jadi mayit itu lahir dari orang-orang ini, ya, dari orang-orang ini. Makanya dinamakan usul. Ya, usul. Usulnya mayit itu bapak, bapak, bapak terus ke atas. Ibu, ibunya ibu, ibunya ibu terus ke atas. Itu namanya usul minal dzukur dan usul minal inas, ya. Kemudian nasab yang kedua itu al-furu. Ya, al-furu itu ke bawah dia. Furu itu ke bawah. Maksudnya adalah anak-anaknya mayit, ya. Anak laki-laki, anak perempuan. Nah, ini namanya furu. Kemudian yang dilihat adalah dari jalur laki-lakinya. Ya, anaknya lagi, cucu istilahnya, anak perempuan. Nah, lagi yang dilihat dari cucu laki-lakinya. Anak laki-laki, ya, anak perempuan. Nah, yang dilihat itu adalah dari jalur laki-lakinya. Ini namanya furu, ya, furu. Sehingga furu ke bawah itu, ya, wa in nazalu al abna wa in nazalu, anak laki-laki ke bawah itu namanya furu. Makanya anak laki-laki, anak laki-laki, anak laki-laki terus ke bawah itu istilahnya furu. Kemudian nasab yang ketiga namanya al-hawashi, ya. Al-hawashi. Nah, al-hawashi ini adalah al-ihwah wa abna'uhum wa in nazalu. Saudaranya mayit itu ke samping, berarti saudara mayit, ya. Wa in nazalu ke bawah berarti anaknya saudara, anak saudara, atau bahasa kita keponakan, anaknya keponakan terus ke bawah itu namanya hawashi. Selanjutnya wal a'mam, ya, wa abna'uhum wa in nazalu, anaknya paman dari jalur bapak, ya, paman, kemudian anak-anaknya paman atau bahasa kita sepupu, ya, sepupu dari jalur bapak, maka itu semua namanya hawashi. Dan mereka itulah yang dinamakan dengan an-nasabu, atau sebabnya mewarisi itu an-nasab, qorobah, hubungan darah. Ada yang dekat, ada yang jauh. Yang dekat itu seperti mayit ke puruknya, mayit ke usulnya. Yang jauh itu seperti mayit ke hawashinya, dalam artian dia adalah sepupu misalnya, sepupu atau anaknya sepupu. Nah, ini sepupu dari jalur bapak, ya. Nah, anaknya paman dari jalur bapak, maka ini namanya hawashi dan dia ada hubungan darah walaupun jauh, ya. Jadi intinya teman-teman, waris mewarisi sebabnya yang kedua adalah an-nasabu, ada hubungan darah. Ya, ada kekerabatan, ada kekeluargaan. Baik itu hubungan darahnya dekat seperti mayit ke puruknya atau mayit ke usulnya, atau jauh seperti mayit ke hawashinya, yaitu ke pamannya atau ke sepupunya, anak pamannya dari jalur bapak, ya. Tetap ada hubungan darah, maka mereka adalah ahli waris karena sebab nasab hubungan darah. Baik. Kemudian sebab yang ketiga, ya, itu al-wala. Nah, al-wala di sini maksudnya adalah, ya, usubatun sababuha ni'matul mu'tiki ala raqiqihi bil itqi, yaitu asobah. Dia wala itu mewarisi dengan sistem asobah, mendapatkan sisa
Ya, yang sebabnya adalah karena dia membebaskan budak. Jadi kebaikan tuan terhadap budaknya dengan memerdekakannya. Jadi kalau ada sayyid, ada tuan memerdekakan budaknya, maka budak ini namanya maula, dan hak walaknya milik tuannya. Apa itu hak wala? Yaitu hak mewarisi mantan budak tersebut dengan sistem asobah. Ya, karena Nabi mengatakan innamal wala'u liman a'taqa. Wala, hak mewarisi karena wala, karena sebab wala itu bagi tuan yang memerdekakan budak tersebut. Ya, nah ini. Baik. Nah, jadi ini 3 sebab yang muttafaq, 3 sebab yang disepakati oleh para ulama. Kemudian ada satu sebab yang diperselisihkan oleh para ulama, teman-teman, yaitu baitul mal kaum muslimin. Ya, ini. Nah, jadi kalau kita ringkas, ya, sebab waris mewaris itu ada 2. Pertama, sebab yang disepakati, yaitu ada 3, hubungan pernikahan yang sah secara syariat. Kemudian nasab, yaitu hubungan darah. Ketiga, al-wala, yaitu karena memerdekakan budak. Nah, memerdekakan budak ini, teman-teman, mewarisi itu dengan satu sisi aja, ya, yaitu tuan aja yang mewarisi mantan budaknya. Adapun mantan budak tidak bisa mewarisi mantan tuannya, nggak bisa. Jadi hanya tuan yang bisa mewarisi mantan budaknya. Karena tadi hak wala itu milik tuannya saja, sedangkan budak itu nggak punya, mantan budak nggak punya hak waris mewarisi terhadap harta, ya, maulanya, harta mantan tuannya, ya. Kemudian sebab yang kedua itu yang diperselisihkan, yaitu baitul mal. Baitul mal kaum muslimin. Maka di sini ada 3 mazhab. Ya, pertama mazhabnya Malikiyah, itu mereka menjadikan baitul mal itu sebab secara mutlak. Ya, jadi baitul mal itu langsung menjadi sebab waris mewarisi secara mutlak. Baik dia muntazam atau ghairu muntazam. Baitul mal menjadi sebab waris mewarisi. Karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Ana warisu man la warisalahu." Saya adalah ahli waris orang-orang yang tidak memiliki ahli waris. Dan Nabi mewarisi itu bukan untuk pribadinya, tapi untuk kaum muslimin yang hartanya nanti dimasukkan ke baitul mal. Sehingga baitul mal itu sebab waris mewarisi menurut Malikiyah. Ya, menurut Malikiyah. Kemudian Syafi'iyah, ya, itu juga berpendapat bahwasannya baitul mal itu sebab waris mewarisi dengan catatan dia harus muntazam. Ya, baitul malnya harus muntazam. Apa yang dimaksud dengan muntazam? Muntazam itu harta yang ada pada baitul mal itu disalurkan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Ya, jadi baitul mal yang muntazam adalah baitul mal yang menyalurkan harta yang ada dalam baitul mal itu untuk kemaslahatan kaum muslimin secara umumnya. Itu namanya baitul mal muntazam. Jadi Syafi'iyah mempersyaratkan baitul mal yang menjadi sebab waris mewarisi haruslah baitul mal yang muntazam. Sedangkan Malikiyah secara mutlak, mu muntazam, mu ghairu muntazam, baitul mal itu adalah sebab waris mewarisi. Ya. Namun disebutkan dalam fikih al-manhaji itu bahwasannya semenjak abad keempat, ulama-ulama mutakhirin menyatakan, ya, ulama-ulama mutakhirin dari kalangan Syafi'iyah itu menyatakan semenjak abad keempat, baitul mal itu sudah tidak muntazam lagi. Sehingga dalam mazhab mutakhirin dari kalangan Syafi'iyah itu dawil arham langsung mewarisi. Karena baitul mal yang ada sekarang itu tidak muntazam lagi. Sehingga harta itu bisa diwarisi oleh zawil arhamnya, tidak langsung diserahkan kepada baitul mal. Ya, ini. Nah, kemudian mazhab yang ketiga, teman-teman, adalah mazhab Hambali dan Hanafi. Maka mereka berpendapat baitul mal itu bukan sebab, ya, bukan sebab waris mewarisi, hingga harta hanya untuk ahli waris, ya, untuk ahli warisnya mayit, ya, atau untuk zawil arhamnya mayit, yaitu kerabat yang memiliki hubungan darah tapi bukan ahli waris, itu namanya zawil arham. Jadi menurut Hambali, harta itu untuk ahli waris. Kalau nggak ada ahli waris, maka untuk zawil arham, untuk kerabat mayit yang bukan ahli waris. Nah ini, ya. Nah, jadi ada 3 mazhab. Apakah baitul mal itu
termasuk sebab atau tidak? Malikiyah secara mutlak sebab baitul mal. Ya. Kemudian Syafi'iyah sebab dengan syarat harus muntazam. Namun praktek yang ada sekarang baitul mal itu udah nggak muntazam sehingga langsung harta diberikan kepada zawil arhamnya. Ya. Berbeda dengan Hambali dan Hanafi, maka mereka dari awal menyatakan kalau baitul mal itu bukan sebab. Ya, sehingga harta itu hanya untuk ahli waris atau untuk zawil arham ketika tidak ada ahli waris, ya. Nah, kalau kita praktekkan kasusnya kayak gini, teman-teman. Misalnya ada mayit, ya. Mayit itu meninggalkan istri, ibu, anak. Nah, ini. Maka otomatis di sini istri dapat 1/8, ya. Karena ada anaknya mayit. Kemudian ibu dapat 1/6 karena ada anaknya mayit, anak perempuan dapat setengah. Ya, KPK-nya atau bilangan penyebutnya adalah 24. Sehingga 24 dibagi 8 sama dengan 3, 24 dibagi 6 sama dengan 4, 24 dibagi 2 sama dengan 12. Ketika kita jumlahkan itu 19 totalnya, maka sisa 5. Nah, sisa 5 ini diberikan kepada siapa? Sisa yang 5 ini diberikan kepada siapa? Maka kalau kita pakai mazhabnya Malikiyah, sisa yang 5 ini diambil oleh Baitul Mal. Ya, sisa yang 5 ini diambil oleh Baitul Mal kaum muslimin. Ini karena tadi Baitul Mal itu sebab waris mewarisi secara mutlak dalam mazhabnya Malikiyah. Kalau kita pakai mazhabnya Syafi'iyah, sisa yang 5 ini diambil Baitul Mal jika Baitulnya muntazam. Jika Baitul Malnya muntazam. Nah, berbeda kalau dalam mazhab Hambali dan Hanafi, maka sisa yang 5 ini diambil oleh ahli waris yang berhak dengan mendapatkan rot. Ya, jadi ahli waris yang berhak mendapatkan rot itu yang mengambil sisa yang 5 ini. Siapa mereka? Ibu dan anak perempuan, karena istri suami itu bukan ashabur rot. Jadi yang berhak di sini mendapatkan 5 ini ibu dan anak perempuannya. Ya, ini. Ya, dibagi sesuai dengan pembagian 1/6 dan 1/2 tadi. Ya, 5 ini. Nah, jadi ini teman-teman. Kemudian misalnya kasus yang kedua, kalau mayit misalnya meninggalkan cucu dari anak perempuan. Nah, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, dia termasuk zawil arham. Ya, hubungan darah tapi bukan ahli waris. Kemudian kholah. Kholah itu adalah bibi dari jalur ibu. Nah, bibi dari jalur ibu itu bukan ahli waris, tapi dia zawil arham. Kemudian ammah. Ammah itu bibi dari jalur bapak. Itu juga bukan ahli waris, dia zawil arham karena yang ahli waris itu adalah paman. Ya, paman dari jalur bapak. Nah, ketika mayit meninggalkan zawil arham ini, maka dalam mazhab Malikiyah itu Baitul Mal lebih berhak ya, daripada zawil arham. Sehingga ya kalau ada harta, maka harta itu diambil oleh Baitul Mal, tidak bisa diberikan kepada zawil arham dalam mazhab Malikiyah. Karena zawil arham di sini tidak ada faktor waris mewarisi, ya, yaitu sebab waris mewarisi adalah qarabah, hubungan darah yang dekat, gitu kan, ataupun jauh yang mana itu telah ditetapkan oleh Allah siapa mereka. Nah, dan sedangkan zawil arham itu nggak masuk dalam kategori ahli waris. Nah, ini tidak ada sebab dalam dirinya, maka Baitul Mal yang berhak mengambil hartanya dalam mazhab Malikiyah. Kemudian dalam mazhab Syafi'iyah itu Baitul Mal yang berhak jika Baitul Malnya muntazam. Ya, kalau Baitul Malnya tidak muntazam, maka baru si harta itu diambil oleh zawil arham dalam mazhab Syafi'iyah. Ya, berbeda dengan mazhab Hambali dan Hanafi, maka dari awal yang berhak itu adalah ini zawil arham ini. Ya, sehingga khalah itu karena jalurnya ibu, ammah itu jalurnya bapak ke mayit, cucu itu lewat jalur anak perempuan tadi. Berarti pembagiannya sesuai dengan jatah jalurnya. Ibu dapat 1/6, bapak itu dapat sisa, anak perempuan dapat setengah. Nah, maka khalah dapat 1/6, ya bibi dari jalur bapak ini dapat 1/6, cucu perempuan dapat setengah. Sehingga ya khalah dari ibu ini dapat 1, ya ammah atau bibi dari jalur bapak dapat 2, anak perempuan setengah dapat 3 yang bilangan penyebutnya angka 6 ini. Jadi ini teman-teman ya, termasuk sebab yang muhtalaf yaitu Baitul Mal. Apakah dia sebab waris mewarisi atau tidak? Tadi udah kita jelaskan mazhab para ulama di situ. Ya, jadi kesimpulannya, sebab waris mewarisi dalam Islam itu
ada 3 ya teman-teman. Yang pertama, pernikahan yang sah secara syariat. Artinya kalau pernikahannya fasid atau pernikahannya batil, maka tidak ada konsekuensi mewarisi di situ. Ya, seperti nikah tahlil, nikah syidhar, nikah mut'ah, nikah tanpa wali, itu tidak ada konsekuensi waris mewarisi. Ya, kemudian hubungan darah atau nasab, ya. Nasab ini. Nah, ketika ada nasab atau hubungan darah, maka berarti ada waris mewarisi. Tapi ketika tidak ada secara syar'i, ya maka tidak waris mewarisi. Kenapa kita bilang secara syar'i? Untuk mengeluarkan anak dari zina. Karena ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, apakah anak dari zina itu boleh disandarkan kepada bapak biologisnya atau tidak? Secara nasab. Yang mengatakan tidak, maka berarti anak dari zina itu tidak bisa waris mewarisi. Ya, tidak bisa saling waris mewarisi dengan bapak biologisnya karena tidak ada hubungan nasab secara syar'i. Ini. Kemudian yang ketiga adalah al-wala, yaitu karena memerdekakan budak. Nah, ini sebab-sebab waris mewarisi yang muttafaq, yang disepakati oleh para ulama. Adapun yang muhtalaf tadi cuma satu, yaitu baitul mal. Dan sudah kita jelaskan bagaimana madhab para ulama dalam masalah baitul mal ini. Ya, wallahu a'lam. Barakallahu fikum. Sekarang kita masuk ke al-mabahsur rabi, yaitu mawani'ul irsi. Nah, siapa yang baca? Ya, selain anak tunjuk ya. Ustaz. Yang lain ya. Sandi udah, Mas Manto udah. Silakan. Belum, Ustaz. Aneh belum. Pernah di awal-awal Mas Manto. Oh, siap. Pada pertemuan selanjutnya. Siap. Selanjutnya ini Ustazuna Afan Hamzah. Tafadhal Ustaz. Nah, Ustaz. Baik, barakallahu fikum. Baik, barakallah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. المبحث الرابع موانع الإرث. المانع لغة هو الحائل والحاجز بين الشيئين، ومنه منع الحيض المرأة من الصوم. منع الحيض المرأة. منع الحيض المرأة من الصوم والصلاة. وفي الاصطلاح هو السبب الذي كان يحول بين الوارث بين الوارث والإرث من قريبه، وهي 3. الأول الرق، أي كونه عبدا مملوكا يباع ويشترى ولا تصرف له في نفسه. ومن الأدلة على ذلك الألف قوله تعالى ولكم نصف ما ترك أزواجكم. وجه الاستدلال أن الله أضاف الميراث إلى مستحقه. أضاف الميراث إلى مستحقه باللام الدالة على التمليك، فدل على أن المال الموروث مالك للوارث، والرقيق لا يملك فلا يرث. قوله صلى الله عليه وسلم من ابتاع عبدا له مال فماله للبائع إلا أن يشترط المبتاع. فأثبت النبي صلى الله عليه وسلم أن المال للبائع ملكا وليس للعبد شيء، فدل على أن الرق مانع للإرث، إذ كيف يرث وهو لا يملك. Baik. Barakallahu fikum Ustaz. Ya. Kemudian kita sekarang teman-teman akan masuk ke mawani'ul irsi, yaitu pembahasan keempat tentang mawani'ul irsi, penghalang dari waris mewarisi. Ada orang terpenuhi sebabnya, tapi ketika ada penghalang ini maka menyebabkan dia tidak bisa menjadi ahli waris. Itulah yang dinamakan dengan mawani'ul irsi, yaitu penghalang dari waris mewarisi. Nah, al-mani'u lughatan, yang dimaksud dengan mani secara bahasa, mawani itu jamak dari mani, dan mani lughatan secara bahasa adalah al-hailu wal hajizu baina syai'aini. Ya, penghalang
ya antara dua hal, ya. Penghalang antara dua hal itu dinamakan dengan mani atau hajiz. Misalnya, ya, antum berada dalam kamar, kemudian orang berada di luar kamar, itu terhalangi oleh tembok, maka tembok ini namanya mani atau hajiz, ya, hajiz ini. Wa minhu man'al haidu al-mar'ata minas shaumi was salati, ya, atau man'ul haidi boleh dibaca seperti itu, man'ul haidi al-mar'ata minas shaumi was salati. Haid itu menghalangi seorang wanita dari menunaikan puasa dan sholat. Ya, jadi ketika ada haid maka wanita itu tidak boleh berpuasa, tidak boleh sholat. Karena ibadahnya wanita haid adalah meninggalkan puasa dan meninggalkan sholat. Ya, terhalangi ya dari menunaikan puasa dan sholat disebabkan ada mani. Apa maninya? Haid. Jadi haid itu penghalang ya yang membuat wanita tidak boleh menunaikan sholat dan menunaikan puasa. Maka haid diistilahkan dengan mani karena dia hajiz bainal mar'ati was sholati was saum. Penghalang antara seorang wanita dengan puasa dan sholatnya. Hingga tidak bisa ditunaikan oleh wanita ini. Maka haid dinamakan dengan mani secara bahasa. Kemudian wafil istilah, adapun secara istilah, huwa as-sababul ladzi kana yaqulu bainal warithi minal irsi min qaribihi wa hiya salasatun. Ya. Mani itu secara istilah adalah sebab yang menghalangi antara ahli waris dan peninggalan atau harta peninggalan mayit. Min qaribihi itu maksudnya minal mayit. Jadi mani itu adalah sesuatu atau sebab yang menghalangi ahli waris ya dari harta peninggalan mayit. Artinya apa? Ahli waris tidak berhak untuk menerima warisan mayit karena ada mani, ada penghalang, ada sebab yang menghalangi pada dirinya untuk berhak mendapatkan warisan. Nah, itu secara istilah. Jadi mani itu secara istilah adalah sebab yang menghalangi ahli waris dari harta peninggalan mayit sehingga dia tidak berhak untuk mendapatkannya. Nah, ya. Dan mani ya penghalang dari waris mewarisi itu ada 3. Ini yang disepakati ya. Ada 3 ini yang disepakati. Nanti kita bahas secara lebih rinci. Ya, yang pertama itu ar-riqu, perbudakan ya. Perbudakan. Ya, artinya kaunuhu abdan mamlukan yuba'u wa yushtara. Ya. Wala tasarrufa lahu fi nafsihi. Ya, ar-riq itu adalah seseorang itu statusnya budak. Ya, budak yang dimiliki yang bisa diperjualbelikan. Karena yang namanya budak dalam hukum Islam itu statusnya seperti harta, seperti barang, ya teman-teman ya. Seperti harta barang. Artinya apa? Dia tidak berhak untuk memiliki. Dia tidak berhak untuk ya tasarruf, untuk mengatur ya harta, tidak berhak untuk membelanjakan harta. Kenapa? Karena dia adalah harta itu sendiri, barang itu sendiri. Makanya wala tasarrufa lahu fi nafsi. Dia nggak punya hak untuk mengatur dirinya. Ya, tidak punya hak untuk ya mengatur dirinya. Ya, ini. Karena dia adalah hamba, budak sahaya yang diperlakukan seperti barang, seperti harta yang bisa dijual, bisa dibeli, bisa dihibahkan, dan seterusnya. Ya, karena statusnya seperti itu, maka dia tidak berhak untuk mendapatkan harta. Karena tadi tidak berhak untuk memegang harta. Sehingga kalau ada status budak dalam dirinya, walaupun dia sejatinya ahli waris, tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Konsekuensinya nanti kalau kita katakan dia ahli waris, maka kita akan memberikan harta peninggalan mayit kepada orang yang tidak berhak, yaitu tuannya. Nanti yang mengambil harta itu adalah tuannya. Maka tuan itu kan bukan ahli warisnya mayit. Nah, sehingga orang yang statusnya budak itu tidak berhak untuk mendapatkan warisan karena adanya mani penghalang berupa ar-riqu ini, ya. Dalilnya ya adalah firman Allah Subhanahu wa taala ya. Walakum nisfu ma taraka azwajukum. Hasna Raya. Nah, walakum nisfu ma taraka azwajukum. Bagi kalian para suami
ya setengah dari apa yang ditinggalkan oleh istri-istri kalian. Nah, syahidnya di sini adalah teman-teman lam. Lakum, huruf jer pada kata lakum lam. Tufidut tamlik, menunjukkan kepemilikan. Nah, sedangkan budak itu tidak memiliki hak untuk memiliki harta. Nah, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan warisan budak. Karena budak tidak memiliki hak untuk memiliki harta. Kalau ada harta, maka harta itu milik tuannya. Nah ini, ya. Nah, saya mengatakan wajhul istidlal, sisi pendalilannya, anallah adhafal mirasa ila mustahiqihi billami ad-dalati ala tamlik. Di dalam ayat ini Allah sandarkan ya harta warisan itu kepada yang berhak dengan lam. Ya, walakum dengan lam. Lam ini adalah alat tamlik. Lam ini menunjukkan kepada kepemilikan. Jadi ahli waris itu memiliki hak kepemilikan harta peninggalan mayit. Nah, sedangkan budak itu tidak memiliki hak untuk memiliki harta, sehingga mereka tidak boleh mendapatkan warisan. Ya, padalla ala annal mal al mawrutha milkun lil warisi. Maka ini menunjukkan bahwasanya harta yang diwarisi itu milik ahli waris. Ya, ketika ahli waris mewarisi harta, maka harta itu menjadi miliknya. Warraqiqu la yamliku fala yarithu. Sedangkan budak itu tidak memiliki hak untuk memiliki harta, sehingga dia tidak berhak untuk mewarisi. Ya, jadi tidak berhak untuk menjadi ahli waris budak. Ya, karena kalau antum jadikan ahli waris, maka berarti antum memberikan hak kepada orang yang tidak berhak. Yaitu harta akan diambil oleh tuannya. Karena budak dan hartanya adalah milik tuannya. Dan itu tidak boleh. Oleh karena itu budak tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Ya, ini dalil yang pertama dari Al-Quran. Kemudian dalil yang kedua, ya dari hadis Nabi SAW, man ibta'a 'abdan lahu malun. Barang siapa yang membeli budak yang mana budak ini memiliki harta. Jadi ada budak dan budaknya punya harta. Famaluhu lil ba'i, maka harta tadi untuk si penjual. Ya, jadi harta itu milik penjual, bukan milik budaknya, gitu kan? Dan bukan juga milik pembeli, tapi milik penjualnya. Illa an yashtarital ya mubta', kecuali orang yang membeli mempersyaratkan budak dengan hartanya ini jadi milik saya, maka saya bayar budak tersebut. Maka pada saat itu al-muslim inda syurutihim. Muslim itu harus menepati syarat mereka. Nah, kalau terjadi transaksi, maka budak dan hartanya itu menjadi milik tuan yang membeli dia tadi. Tapi kalau tidak ada persyaratan, maka harta milik budak itu milik penjual, sedangkan budaknya pindah kepemilikannya ke pembeli. Ini artinya apa? Di sini dalam hadis ini dengan jelas menyebutkan kalau budak itu nggak punya hak kepemilikan. Ya, kalau memang dia punya hak kepemilikan, tentu hartanya tetap milik dia walaupun berpindah tuan. Tapi buktinya kalau berpindah tuan tadi, hartanya milik penjual atau milik pembeli jika dipersyaratkan, maka budak itu tidak memiliki hak untuk memiliki. Karena dia tidak memiliki hak untuk memiliki harta, sehingga tidak berhak juga untuk mendapatkan warisan. Ya. Fa'athbatan Nabi sallallahu alaihi wasallam annal mala lil ba'i milkan. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menetapkan dalam hadis ini bahwasanya harta milik budak tadi itu menjadi miliknya si penjual. Ya, miliknya si penjual. Walaisa lil abdi syai'un, sedangkan budak yang dijual itu enggak berhak apapun dari harta tersebut. Karena dia dan hartanya adalah milik tuannya. Nah, gitu. Padalla ala anna riqa mani'un lir'irsi, maka hadis ini menunjukkan bahwasanya perbudakan itu menjadi penghalang dari waris mewarisi, karena budak itu tidak berhak untuk memiliki harta. Kaifa yarisu wa huwa la yamliku. Jadi bagaimana mungkin budak itu mewarisi, mendapatkan warisan, sedangkan dia tidak punya hak untuk memiliki harta. Orang yang tidak memiliki hak untuk memiliki harta, maka dalam dirinya juga tidak berhak untuk menerima warisan, dan itulah budak. Ya, barakallahu fikum. Karena budak itu statusnya seperti barang, harta yang bisa dijual belikan, bisa dihadiahkan. Sehingga harta dan dirinya itu adalah milik tuannya, dan dia tidak berhak untuk memegang harta. Ya, sehingga tidak berhak untuk mendapatkan
warisan. Barakallahu fikum. Lanjut Ustaz. طيب أستاذ أحسن الله إليكم. الثاني القتل وهو إزهاق الروح مباشرة أو تسببا Tasabbuban. كقوله صلى الله عليه وسلم ليس للقاتل من الميراث ولا طيب. Tafadhal Ustaz. ليس للقاتل من الميراث شيء. Terus dibaca sampai akhir. ثالث اختلاف الدين ومعناه أن يكون الوارث على غير دين المورث. استدلوا لكونه مانعا بقوله صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، ولأنه إذا اختلف الدين انقطعت الصلة بينهما شرعا، ولهذا قال الله لنوح عن ابنه الكافر إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. قال الإمام مالك والأمر المجتمع عليه عندنا والسنة التي لا اختلاف فيها الذي أدركته Ya, adraktu. والذي أدركت عليه أهل العلم ببلدنا أنه لا يرث المسلم الكافر بقرابة ولا ولاء ولا رحم ولا يحجب أحدا من ميراثه. ومن أمثلة ذلك الأول المسلم لا يرث قريبه النصراني ولا يرث النصراني قريبه المسلم. الثاني تارك الصلاة لا يرث أقاربه المسلمين المصلين ولا يرثونه لأنه كافر. Baik, barakallahu fikum. Jazakallah khairan Ustaz. Kemudian mani yang kedua teman-teman, ya penghalang dari waris mewarisi yang kedua adalah al-qatlu, pembunuhan. Maksudnya apa di sini? Ahli waris membunuh ya muwarisnya, membunuh ya orang atau keluarga yang akan dia warisi hartanya. Ya. Ini al-qatlu, terjadi pembunuhan antara sesama ahli waris gitu kan, yang harusnya saling mewarisi satu sama lain, kemudian ada pembunuhan. Maka pembunuhan semacam ini itu termasuk mani min mawani al-irs, penghalang dari waris mewarisi. Pembunuhan seperti apa teman-teman? Maka dobitnya, ya jadi dobit atau pembunuhan yang menghalangi dari waris mewarisi itu adalah kullu qatlin, setiap pembunuhan itu yujibul qisas. Ya. Setiap pembunuhan yang mengharuskan adanya kisos, maka itu termasuk penghalang dari waris mewarisi, yaitu qatlul amdi. Ya, qatlul amdi, pembunuhan secara disengaja. Ini. Ya, kemudian juga kullu qatlin yujibu ad-diyah wal kafarah. Ya. Ya, setiap pembunuhan yang mengharuskan adanya diat dan juga kafarah maka termasuk mani min mawani il-irs, penghalang dari waris mewarisi. Ya, seperti misalnya syibhu amdin. Nah, syibhu amdin itu harus ada diat. Nah, atau qatlul khata, ya, pembunuhan secara khata. Nah, ini juga termasuk mani min mawani il-irs, ya. Ya, ini. Jadi dobitnya teman-teman, patokannya pembunuhan seperti apa yang menghalangi dari waris mewarisi, maka jawabannya adalah pembunuhan yang mengharuskan adanya kisos, maka itu termasuk mani min mawani il-irs. Atau pembunuhan yang mengharuskan adanya pembayaran diat dan kafarat, maka itu termasuk mani min mawani il-irs. Ya. Nah, ini berarti semua jenis pembunuhan, baik qatlul amdi, qatlu syibhil amdi, qatlul khata, itu semuanya mani min mawani il-irs. Ya. Ini. Kemudian saya mengatakan, apa yang dimaksud dengan qatl? Huwa izhaqur ruhi mubasyaratan, yaitu menghilangkan ruh, yaitu membunuh, ya, menghilangkan ruh secara langsung. Maksudnya dia pelakunya langsung. Dia langsung yang membunuh, ya. Nah, maka ini ya termasuk mani min mawani al-irs. Atau tasabbuban, atau dia menjadi sebab terbunuhnya, ya. Contohnya tadi teman-teman, ya dia punya peliharaan kobra misalnya kan, ya kemudian ya dia lupa, ya atau dia
lalai gitu kan, sehingga kobranya itu keluar, ya, matok misalnya ibunya, waliyadzubillah. Nah, akhirnya ibunya meninggal karena dipatok oleh ular kobra yang dimiliki, dipelihara dia. Berarti dia tasabbuban, dia menjadi sebab, ya, terbunuhnya ibu, walaupun bukan dia pelakunya secara langsung, tapi dialah penyebabnya. Nah, ini namanya tasabbuban, masuknya dalam kategori qatlul khata nanti, ya. Ini. Baik. Ya, jadi yang namanya membunuh itu adalah menghilangkan ruh, ya. Baik secara langsung dia pelakunya atau dia adalah penyebab hilangnya ruh, ya, ahli waris atau orang yang warisi hartanya oleh dia. Maka berarti ada mani min mawani irs pada dirinya sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisan tersebut, ya. Dalilnya apa? Sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, "Laisa lil qatili minal miras." Ya, orang yang membunuh anunya, mestinya membunuh keluarga yang dia akan warisi hartanya, nah, maka tidak berhak untuk mendapatkan warisan peninggalan mayit yang dibunuh tadi, ya. Maka saya tidak berhak sama sekali, ya. Jadi enggak secuil pun dia tidak berhak mendapatkan warisan orang yang dia bunuh tadi, padahal sejatinya mereka saling waris mewarisi. Tapi karena ada mani al-qatl ini, maka dia tidak berhak mendapatkan warisannya sama sekali. Barakallahu fikum. Nah, ini mani yang kedua, penghalang yang kedua. Sekarang penghalang yang ketiga itu adalah ikhtilafuddin, beda agama. Ya, beda agama. Ini. Apa maksud dari beda agama? Ayakunal warisu ala ghairi dinil muwarrisi, yaitu ahli waris itu tidak berada di atas agama muwarrisnya, agama keluarga yang akan dia warisi hartanya. Artinya antara ahli waris dengan mayit itu ada perbedaan agama. Ya, misalnya ahli warisnya muslim sedangkan mayitnya kafir, maka beda agama, la tawarusa bainahuma. Berarti tidak ada saling mewarisi di antara keduanya karena ada mani min mawani'il irs, yaitu ikhtilafuddin. Ya. Ini. Kecuali satu, teman-teman, ya, kecuali satu, dan ini yang dikuatkan dalam mazhab Hambali, yaitu apabila, ya, beda agama ini status, ya, mayitnya adalah budaknya tadi, budak, ya. Contohnya muslim, ya, ada muslim, muslim, ya, terus punya budak, ya, punya budak, dia misalnya Nasrani, ya, Nasrani, budaknya Nasrani, ya, ya. Kemudian si muslim ini membebaskannya, ya, membebaskan budak ini, berarti dia merdeka, dimerdekakan, ya. Ini dia merdekakan, ya. Berarti muslim ini punya hak wala tadi, hak wala, ya, yaitu ada sebab mewarisi pada muslim ini terhadap si mantan budaknya, maulanya. Nah, kalau budak ini mati atau mantan budak ini mati, maka si muslim tetap bisa mewarisi hartanya walaupun beda agama. Nah, ini dalam mazhab Imam Ahmad berdasarkan hadis yang dhaif, ya, la yarisu al-muslimu an-nasraniyah. Seorang muslim tidak bisa mewarisi orang Nasrani illa an yakuna abdahu au ammatahu, kecuali kalau si Nasrani ini budaknya dulu atau budak laki-lakinya dulu atau budak wanitanya kemudian dimerdekakan dan dia menjadi punya hak wala terhadapnya. Nah, budak yang Nasrani ini mati misalnya, maka muslim ini bisa mewarisi hartanya karena dia mewarisi dengan sistem wala pada dirinya tadi. Ini yang dikecualikan, ya. Ini dalam mazhab Imam Ahmad, ya, teman-teman. Nah, dan juga yang dikecualikan, ya, dalam mazhab Imam Ahmad itu kalau ada orang kafir, iza aslamal kafir, orang kafir masuk Islam qabla qismatit tarikah, sebelum harta waris dibagi. Artinya apa? Ketika mayit mati dia masih dalam keadaan kafir. Nah, pas harta mau dibagi atau besok harta mau dibagi, hari ini dia masuk Islam. Nah, maka Imam Ahmad berpendapat ini tadi yang mu'allaf ini dikasih warisan. Ya, dikasih warisan
dari peninggalan mayit yang merupakan kerabatnya tadi, targhiban lahu, ya, fil Islam, sebagai bentuk, ya, ini supaya hatinya tertarik dengan Islam. Ini, ya. Jadi walaupun pada saat mayit mati masih dalam keadaan beda agama, tapi sebelum harta dibagi, misalnya dia masuk Islam, maka diberikan jatah, ya, dari peninggalan mayit tadi, targhiban lahu fil Islam, sebagai, ya, itu tadi, supaya tertarik terhadap Islam. Barakallahu fikum. Ya. Ini dalil bahwasannya ikhtilafuddin itu penghalang dari waris mewarisi adalah sabda Nabi Shallallahu alaihi wasallam, la yarisul muslimu al-kafira. Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, ya. Jadi orang muslim tidak mewarisi orang kafir. Kemudian wala al-kafiru al-muslima. Begitupun orang kafir tidak mewarisi muslim. Jadi orang muslim tidak mewarisi kafir, orang kafir tidak mewarisi muslim. Karena ada perbedaan agama di antara mereka. Walaupun ada sebab waris mewarisi, kerabat, ada hubungan darah misalnya, tetap tidak bisa saling mewarisi karena ada maniknya, ada penghalangnya, itu perbedaan agama tadi. Ya. Kemudian saya mengatakan, wali annahu idza ikhtalafa ad-dinu inqata'at as-sillatu bainahuma syar'an. Karena kalau ada perbedaan agama, itu berkonsekuensi terputusnya hubungan kekeluargaan secara syar'i, ya. Ya. Jadi kalau ada perbedaan agama, maka terputus hubungan, ya, hubungan nasab tadi, atau hubungan sebab waris mewarisi di antara mereka syar'an, secara syar'i. Ini secara syar'i, ya. Walihada qala Allahu li Nuhin an ibnihil kafiri. Ya, Allah berkata kepada Nabi Nuh tentang putranya yang kafir, innahu laisa min ahlika. Sesungguhnya putramu itu tidak termasuk keluargamu. Jadi Allah memutuskan hubungan kekeluargaan secara syar'i antara Nuh dengan putranya yang kafir. Innahu amalun ghairu shalihin. Karena putramu ini, ya, bukan amalan yang soleh. Maksudnya bukan bagian dari yang mukmin, yang beriman, dia kafir, sehingga terputuslah hubungan, ya, silah nasab atau silah kekeluargaan secara syar'i tadi. Ini. Qala al-Imam Malik berkata, Imam Daril Hijrah, wal amrul mujtama'u alaihi indana. Jadi hal yang disepakati menurut kami, ya, maksudnya sesuatu yang termasuk ijma', ya, dalam pengetahuan kami, kata Imam Malik, was sunnatu allati la ikhtilafa fihi, dan termasuk sunnah yang tidak ada perbedaan pendapat dalam masalah ini, walladzi adraktu alaihi ahlal ilmi di baladina, dan saya mendapati seluruh ahli ilmu di negeri kami, maksudnya di Madinah, itu sepakat di atas pendapat ini, annahu la yarisul muslimu al-kafira biqarabatin. Orang muslim tidak mewarisi kafir, ya, dengan adanya hubungan kekerabatan. Jadi walaupun ada hubungan nasab, karena ada beda agama, maka tidak bisa saling waris mewarisi. Wala dan tidak juga dengan cara wala. Ini dalam mazhab Malik, ya. Sedangkan dalam mazhab Imam Ahmad tadi, yang dikuatkan oleh Imam Ahmad dengan berdasarkan hadis yang lemah tadi, karena di antara usul mazhab Hambali itu hadis lemah itu masih dipakai selama kelemahannya tidak terlalu parah, ya. Yaitu apabila muslim, ya, itu salah satu, ya, mayit yang mati itu adalah mantan budak yang dimerdekakan oleh dia, maka tetap bisa diwarisi walaupun beda agama. Tetap bisa diwarisi hartanya oleh si muslim ini walaupun beda agama, dengan sebab wala tadi. Ini dalam mazhab Imam Ahmad. Sedangkan dalam mazhab Imam Malik di sini wala. Ya, wala juga tidak juga karena sebab adanya wala. Artinya secara mutlak ikhtilafuddin itu penghalang dari waris mewarisi. Mau karena ada sebab hubungan darah, ada sebab wala, gitu kan. Nah, ini tidak bisa saling waris mewarisi dalam mazhab Imam Malik di sini. Wala rahim, juga tidak dengan adanya hubungan ini rahim, ya, maksudnya ibu, bapak, gitu kan. Anak itu kalau beda agama nggak bisa saling waris mewarisi.
Wala yahjubu ahadan min mirasihi, dan dia tidak bisa menghalangi seseorang pun dari warisan. Ya, artinya dia itu wujuduhu ka'adamihi. Orang yang ya nanti kita akan bahas nanti namanya al-hajib bil wasfi. Ya. Al-hajib bil wasfi. Ya. Ya, orang yang menghalangi dengan wasf. Ya, atau al-hajbu bil wasfi, afwan. Al-hajbu bil wasfi. Ya, orang yang menghalangi ya dengan wasf, dengan sifat. Apa yang dimaksud dengan sifat? Yaitu orang yang ada pada dirinya salah satu mani min mawani al-irs ini, maka wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tidak ada. Anda contohkan misalnya teman-teman. Sebentar. Ya, misalnya kita contohkan ada mayit ya, ya, meninggalkan ibu, istri, anak kafir. Ya, anaknya kafir, teman-teman ya. Kemudian saudara kandung. Nah, ini. Maka si ibu di sini ya dia dapat sepertiga karena anak ini wujuduhu ka'adamihi. Adanya dia seperti tidak ada. Gitu. Karena dia terdapat pada dirinya itu mani min mawani ilf itu hitilafuddin. Dan istri di sini tetap dapat 1/4. Ya. Ya, karena anak ini dihukumi tidak ada karena dia kafir. Nah, kalau dia tidak kafir maka ibu dapat 1/6, istri dapat 1/8. Tapi karena dia dihukumi tidak ada, nah, walaupun secara realnya ada, tapi dia dihukumi tidak ada, maka tidak menghajab, tidak menghalangi seseorang dari warisan. Dan saudara di sini dia yang dapat sisa, ya, dia yang dapat sisa. Sedangkan anak kafir ini nggak dapat apa-apa karena beda agama tadi, ya, beda agama. Maka asal masalahnya adalah 12, ya. Kemudian ini 3, ya. Yang atas 4. Puan. 4 atasnya. Ini 4, ini 3. Ya, sisanya berapa teman-teman? Sisanya 5. 4, 5. Ya. 5. 5. Nah, ini. Jadi sedangkan anak kafir ini nggak dapat sama sekali. Dan dia tidak menghalangi siapapun dari warisan. Karena statusnya seperti tidak ada. Itu makna dari kalam Syekh di sini. Ya, la yahjibu ahadan min mirasihi. Dia tidak bisa menghajab siapapun dari warisan. Karena dia itu seperti tidak ada, dianggap tidak ada. Ini. Baik. Nah, kemudian saya mengatakan wa min amsilati dzalik, ya, contohnya, contoh ihtilafuddin itu adalah ini. Al-muslim la yarithu qaribahu an-nasraniyah. Orang muslim tidak bisa mewarisi kerabatnya, ya, yang ada hubungan darah dengan dia tapi agamanya Nasrani. Nggak bisa. Karena ada ihtilafuddin. Wala yarithu an-nasraniyyu qaribahu al-muslima. Begitupun sebaliknya orang Nasrani tidak bisa mewarisi kerabatnya yang muslim walaupun sebab waris mewarisi ada, tapi ada mani, ada penghalang di situ yaitu ihtilafuddin, beda agama. Kemudian Syekh membawakan contoh yang kedua, tarikus shalah. Ini dalam mazhab beliau ya, dan mazhab yang dikuatkan oleh banyak ulama, yaitu orang yang meninggalkan sholat itu hukumnya murtad, teman-teman. Murtad, ya, ya, dia murtad, ya, kafir, keluar dari Islam. Ini orang yang meninggalkan sholat. Jadi kalau ada orang yang meninggalkan sholat, maka dia tidak mewarisi kerabatnya muslim yang sholat. Ya, karena tadi dia telah keluar dari Islam, ada ihtilafuddin di situ. Maka dia tidak berhak mewarisi kerabatnya yang muslim. Begitupun kerabatnya yang muslim tidak bisa mewarisi harta si mayit yang tidak sholat ini. Karena dia dihukumi kafir, murtad. Lalu hartanya buat siapa? Ini catatan penting teman-teman. Yang murtad itu hartanya menjadi fai, ya, menjadi fai. Fai itu adalah harta yang diambil secara cuma-cuma, ya. Fai baitul mal muslim. Menjadi fai untuk baitul mal kaum muslimin. Ya, ini.
Kenapa? Karena ya Nabi mengatakan man baddala dinahu faqtuluh. Orang yang mengganti agamanya atau murtad dari manirtadda an dinihi faqtuluh. Orang yang murtad dari agamanya bunuh. Ya, sehingga ketika dia murtad dari Islam itu langsung ditegakkan hukum had, yaitu dibunuh. Maka tidak diterima perpindahan agamanya. Anggaplah dia keluar dari Islam masuk Nasrani. Masuk Nasraninya itu nggak dianggap secara syariat. Ya, sehingga hartanya itu nggak bisa diwarisi oleh kerabatnya yang Nasrani. Nggak bisa. Gitu. Nah, karena secara syariat itu nggak dianggap perpindahannya ke Nasrani. Nah, sebab orang murtad itu yang berhak untuk dirinya adalah dipenggal lehernya, dibunuh sebagai bentuk hukum had. Makanya harta orang murtad itu menjadi baik, ya harta yang diserahkan kepada Baitul Mal kaum muslimin dan dibelanjakan untuk seluruh kaum muslimin, kemaslahatan kaum muslimin. Ya, ini teman-teman. Ya. Nah, kemudian ada kasus penting, pertanyaan penting teman-teman. Bagaimana ikhtilafuddin itu misalnya sesama kafir? Ya, misalnya apakah Yahudi bisa mewarisi Nasrani? Begitupun sebaliknya Nasrani bisa mewarisi Yahudi atau Majusi? Gimana teman-teman? Bisa nggak? Nggak bisa. Nah, apakah ikhtilafuddin itu hanya status Muslim ke kafir atau antara kafir satu sama lain? Nasrani Kafir satu dengan sama Yahudi lain. kan ikhtilafuddin. Berlaku nggak ikhtilafuddin di sini? Berlaku, Ustaz. Baik. Nah, jadi gini teman-teman, ya ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, khilaf itu apakah halil kufru millatun wahidah atau milalun mutafarriqah? Apakah kekafiran itu agama yang berbeda-beda atau yang namanya kafir itu satu agama saja? Ya, satu milah saja. Ya, itu ada khilaf. Nah, tapi yang dirojihkan dalam mazhab Imam Ahmad, ya wallahu alam dalam mazhab yang lain karena yang kami pelajari itu adalah mazhabnya Imam Ahmad, yaitu dia termasuk ikhtilafuddin. Ya, jadi Nasrani, Yahudi, Majusi itu termasuk ikhtilafuddin. Walaupun mereka dikumpulkan dalam satu hal, yaitu sama-sama kafir. Cuman nanti mereka tetap berbeda dinnya. Dan itu berdasarkan surat Al-Hajj, ya, ayat ke-17 Allah berfirman, innalladzina hadu. Ya, sesungguhnya Allah membagi orang-orang kafir di dalam surat Al-Hajj ini. Innalladzina hadu was-sabiin wan-nasara wal-majus walladzina asyraku. Jadi Allah menjadikan kekufuran itu asnaf, bermacam-macam. Ada Yahudi, ada Sabi'ah, ada Nasara, ada Majusi, ada orang-orang musyrik. Orang-orang musyrik itu penyembah berhala ya. Penyembah berhala ya, termasuk Buddha, Hindu sekarang itu termasuk musyrik, wathaniyun. Nah, ini. Nah, mereka itu asnaf mutafarriqah ya. Macam-macam agama yang berbeda-beda walaupun sama-sama dalam status kafir semuanya. Sehingga ketika mereka itu termasuk ikhtilafuddin, maka ini termasuk mani min mawani'il irs. Artinya orang Yahudi tidak bisa mewarisi Nasrani. Nasrani tidak bisa mewarisi Majusi. Begitupun Majusi tidak bisa mewarisi orang-orang musyrik dan seterusnya seperti itu. Barakallahu fikum. Karena yang namanya al-kufru itu millatun mutafarriqah. Ya, bukan millatun wahidah. Ya. Jadi kesimpulannya teman-teman, apa aja penghalang waris mewarisi? Ya. Apa saja penghalang yang menyebabkan tidak bisa saling waris mewarisi meskipun faktor terpenuhi, sebabnya terpenuhi? Pertama, status budak. Karena budak tidak berhak memiliki harta sehingga tidak berhak untuk mendapatkan warisan. Kemudian pembunuhan, ya pembunuhan terhadap ya ahli waris, ya atau pembunuhan terhadap mayit yang akan dia warisi hartanya. Ini baik itu pembunuhan yang disengaja atau pembunuhan yang syibhul amdi. Syibhul amdi itu adalah dia ya menggunakan alat yang tidak membunuh biasanya, tapi dia ada niat melakukannya. Kayak tadi, ana lempar antum pakai pulpen terus mati. Nah, maka ini masuk dalam kategori syibhul amdi.
Karena pulpen itu biasanya tidak membunuh, tapi punya niat melemparnya. Maka syibul amd. Nah, ini juga termasuk mani min mawani'il irs. Atau qatlul khata. Qatlul khata itu kayak tadi. Ya. Ya, orang gali ya, tadi gali lubang gitu kan di tengah jalan. Ya, kemudian ada orang atau ibunya jatuh terus mati. Nah, ini qatlul khata sehingga termasuk mani min mawani'il irs. Ya, dan seterusnya. Jadi semua jenis pembunuhan yang mengharuskan adanya kisos karena pembunuhan disengaja atau yang mengharuskan adanya diat dan kafarah baik itu syibul amdi atau khata, maka itu menjadi mani min mawani'il irs. Terakhir itu adalah beda agama. Beda agama di sini ya antara muslim dengan kafir, begitupun kafir satu sama lain ketika mereka berbeda agama, ada Nasrani, Yahudi, Majusi dan seterusnya, maka ikhtilafuddin berpengaruh sehingga tidak bisa saling waris mewarisi satu sama lain. Wallahu a'lam. Mungkin untuk malam ini kita cukupkan sampai sini ya teman-teman ya. Karena udah jam 9:20, besok pada kerja. Mungkin ada pertanyaan sebelum kita tutup? Ustaz, izin bertanya Ustaz. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Ya, syukron Ustaz atas waktunya. Yang Anda mau tanyakan adalah terkait dengan mawaniul irsi tadi Ustaz ya, penghalang mendapatkan warisan. Ya. Nah, yang dimaksud pembunuhan di sini itu pembunuhan kepada umum Ustaz, artinya tidak hanya kepada yang nanti diwarisi, ataukah memang khusus ya? Misalkan khusus ada seorang pembunuhan khusus membunuh antara ahli waris. Oh, jadi kalau misalkan ada orang bunuh orang lain gitu Ustaz ya. Oh, Jadi dia berpengaruh. tidak menghalang ya, nggak berpengaruh Ustaz ya. Enggak. Jadi antara ahli waris maksudnya. Tadi yang iya. terpenuhi sebab waris mewarisi antara mereka. Kayak tadi kan ada sebab hubungan darah misalnya. Kemudian ada yang membunuh secara sengaja, itu berarti di situ ada mani min mawani'il irs sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisan mayit yang merupakan ahli warisnya atau keluarganya tadi. Nah, terus lalu yang kedua Ustaz, hukum waris ini kan terjadi apabila si sohibul waris ini kan meninggal Ustaz ya. Nah, dalam perceraian itu kan ada istilah harta gonogin itu gimana Ustaz ya? Nanti kita bahas itu, ada babnya sendiri nanti ketika gitu, pembahasan tentang bagian suami istri nanti. Ya, Oke, Ustaz. Ya, cukup Ustaz, syukron Ustaz. Jazakallah khair. Barakallahu fikum wa iyyakum. Yang lain, teman-teman? Ustaz, mau nanya Ustaz. Tafadhal. Yang tadi itu yang ikhtilafuddin itu yang mufradatnya Hambali doang Ustaz ya? Nah. Yang mewarisi kalau budak dibebaskin boleh, sama yang tuannya yang masuk muslim. Islam sebelum dibagiin itu boleh, itu mufradatnya Hambali Ustaz ya? Iya, mufradatnya Hambali. Ustaz, Ustaz izin bertanya. Ya. Yang nomor 2 yang mengenai pembunuhan. Ya, kalau di Indonesia itu kan kita di sini tidak ada hukum Islam dipakai. Jadi kalau mungkin di penjara saja gitu kan. Itu apakah tetap berlaku tidak dapat mewarisi karena kan hukumnya kita tidak melihat kepada hukum yang dipraktekkan di negara ini. Tapi kalau dia melakukan pembunuhan misalnya dengan sengaja, maka secara syariat dia harus dikisoskan seharusnya. Cuman kan di negara kita nggak ada penegakan kisos, maka tetap berlaku mani min mawani'il irs pada dirinya. Ya, baik. Terima kasih. Bismillah. Ustaz, izin bertanya Ustaz. Ya Ustazuna, tafadhol. Ada kasus sebuah keluarga, salah satu anaknya kafir. Terus orang tuanya meninggal. Nah, setelah berjalan sekian lama, anaknya ini menjadi Islam. Nah, mungkin masih ada sisa harta waris yang belum dibagikan. Terus anak ini bagaimana? Apakah mendapat waris atau tidak? Kalau kita melihat kepada mazhabnya tadi, mazhab Imam Ahmad tadi, Ustaz, jadi kan kalau dia
masuk Islam sebelum harta waris dibagi, maka diberikan ya targhiban lahu fil Islam. Ya, targhiban lahu fil Islam. Tapi kalau udah kira-kira lama ini kira-kira dia masuk Islamnya udah lama apa baru, Ustaz? Jadi setelah orang tuanya meninggal sudah mungkin berapa tahun, setelah itu anak ini Baru masuk Islam. baru masuk Islam. Nah, yuk Pak Ustaz, targhiban lahu fil Islam. Diberikan supaya beliau semakin kuat keislamannya. Nah, syukran saja, jazakallahu khair. Barakallahu fikum. Bismillah, Ustaz. Ya, izin. Nah. Baik. Ini untuk yang tadi manek yang pembunuhan itu, kalau membunuhnya itu tidak langsung, misalnya ada ahli waris yang menyuruh orang, membayar orang untuk membunuh si mayit ini, gimana Ustaz? Itu termasuk tasabbuban, atau dia walaupun dia tidak mubasyarah, dia tidak langsung sebagai pelakunya, tapi dia inisiatornya, ya. Maka dia tasabbuban, maksudnya, sehingga dia tidak berhak mendapatkan warisannya. Satu lagi pertanyaan Ustaz. Apa tadi? Kalau misalnya ada orang tua yang kafir, terus anaknya muslim, ya kan itu berarti ada manik ikhtilafuddin. Terus dan ini anak semata wayang gitu ya, anak satu-satunya. Iya. Ini nanti harta dari orang tuanya ini kemana? Baik. Nah, tadi ya, orang yang tidak memiliki ahli waris itu maka hartanya ke Baitul Mal kaum muslimin, teman-teman. Ke Baitul Mal kaum muslimin. Ini. Jadi diambil oleh Baitul Mal kaum muslimin dan dibelanjakan untuk kemaslahatan kaum muslimin. Itu orang yang nggak punya ahli waris. Nah, kalau dia ini ya, tapi kalau dia punya zawil arham, sebelumnya dia punya zawil arham. Zawil arham itu kerabat yang bukan ahli waris, ada hubungan darah dengan dia tapi bukan ahli waris. Ada nggak? Kalau misalnya ada, berarti untuk zawil arham ini yang ya, maka untuk zawil arhamnya. Oh, yang agama. Nah, misalnya dia punya bibi dari jalur ibu gitu. Nah, bibinya muslim gitu kan. Sedangkan keluarganya yang lain kafir semua. Nggak ada muslim, cuman bibinya yang dari jalur ibunya dia muslim. Hartanya diberikan kepada bibinya yang jalur muslim. Yang muslim tadi. Ya, yang muslim tadi dia korban. Ya, kemudian kafir, Ustaz. Mayitnya kafir. Oh, mayitnya yang kafir. Mayitnya yang kafir. Anaknya yang muslim, Ustaz. Mayitnya kafir, anaknya muslim. Mati Papuan. Yes, sir. Berarti kalau ada nggak kerabatnya mayit ini yang ini berarti dia kafir ya. Nah, sekarang ada, kalau dia kafirnya itu berarti ada kerabatnya yang kafir nggak? Ada kerabatnya yang kafir yang sama agama dengan dia. Oh iya, ada. Ya, maka kalau dia satu agama, misalnya sama-sama Nasrani, itu bisa saling mewarisi. Ya. Oh gitu. Iya. Banyak saling mewarisi. Makanya apa buah kita mengetahui, teman-teman, ikhtilafuddin itu apakah berlaku antara kafir satu sama lain, maksudnya Nasrani dengan Yahudi, Yahudi dengan Nasrani, karena nanti kalau zaman dulu itu banyak orang-orang lebih seret terhadap hukum Islam. Walaupun kafir, akhirnya mereka minta penengah itu qadi yang muslim. Ya, sehingga ada keluarga Yahudi sama keluarga Nasrani misalnya. Ya, kemudian yang Nasrani mati, apakah Yahudi ini dapat warisan apa enggak? Nah, itu kalau dalam mazhab Hambali enggak dapat. Kenapa? Karena ada ikhtilafuddin. Ya. Kalau kita kan ngapain urusin orang kafir gitu kan, kalau dalam ya akal atau secara akal, tapi ada kalanya ya orang-orang kafir itu lebih tenang dengan hukum-hukum Islam, berhukum dengan hukum Islam. Makanya butuh kepada orang-orang yang paham tentang masalah ini. Kalau suatu saat ada kasus yang diminta untuk ditangani oleh seorang muslim.
Kalau dia si bapak tadi ada istrinya yang Nasrani, ada anaknya yang Nasrani, maka itu harta diwarisi oleh yang Nasrani tadi. Adapun anaknya yang Muslim, maka tidak mewarisi sama sekali karena beda agama. Ya, wallahu a'lam. Mau tanya Ustaz. Syukron. Ya. Ya, Ustaz. Ya, Ana tanya Ustaz. Afwan, kalau seorang ibu punya anak, kemudian anaknya ini punya anak lagi kan cucu. Nah, neneknya ini meninggal tuh tadi yang pertama. Ibu, baik, ibu, Ya, ibu, terus nah neneknya meninggal, kemudian ketika siapa lagi? meninggal, Ibu sama anak laki-laki atau perempuan, Ustaz? kenapa? Anaknya laki-laki atau perempuan tadi? Anaknya perempuan, Ustaz. Perempuan. Terus anak perempuan ini punya anak. Ya, anak perempuan ini punya anak. Kemudian ketika meninggal hartanya belum dibagikan ketika neneknya meninggal ini. Perlu ketahui pertama dulu, Ustaz. Ya. Anak, ya, cucu dari anak perempuan itu bukan ahli waris, dia zawil arham. Ya, dia termasuk zawil arham. Karena yang ahli waris itu adalah cucu dari anak laki-laki, ya, bukan cucu dari anak perempuan. Baik. Ya. Nah, kemudian anak dari ibu, yaitu anak dari nenek ini, ya, belum harta itu nggak dibagikan selama bertahun-tahun, kemudian wafat. Nah, siapa yang wafat? Anak perempuan dari ibu itu. Ini juga wafat sebelum harta dibagi. Sebelum harta dibagi. Ya. Nah, apakah turun ke cucu atau tidak? Nah, barakallahu fiik. Jadi nanti, ya, ini namanya munasakhat, teman-teman, ya. Jadi ada dua mayit, ya, dalam satu kasus sebelum harta dibagi. Itu munasakhat, nanti kita bahas ada babnya. Pertama, antum perlu ketahui, jadi yang didapatkan oleh anak atau cucu ini adalah harta dari ibunya sendiri. Harta dari ibunya sendiri. Adapun harta dari neneknya itu enggak. Ya, jadi karena dia anak perempuan ini enggak punya saudara tadi kan, dia sebatang kara atau sendirian. Kalau saudara sih punya. Nah, punya saudara. Ya, berarti dia mewarisi dengan sistem asobah, ya. 2:1, Ustaz. 2:1. 2 untuk laki-laki, 1 untuk wanita. Nah, yang satu ini untuk ibunya tadi, itu yang diambil oleh si anak ini ketika ibunya mati. Adapun dari neneknya maka nggak dapat sama sekali, Ustaz. Karena dia bukan ahli waris neneknya. Berarti kan ibunya tuh belum dapat ya, karena kan belum dibagi sampai dia mati. Iya, nanti diberikan dulu hak ibunya. Karena si nenek ini udah duluan mati. Ketika dia mati, anak perempuan ini masih hidup. Masih. Maka diberikan dulu haknya, baru nanti hak ibu anak perempuan ini itu nanti didapatkan oleh anaknya yang merupakan cucu dari nenek tadi. Dapatnya dari ibu kandungnya gitu. Dengan bagian yang sudah ditetapkan oleh Allah tadi. Kalau nggak punya saudara, dia sendiri anak semata wayang dapatnya setengah gitu. Dari harta peninggalan ibu kandungnya, bukan dari peninggalan neneknya. Oh, siap. Berarti turun ya? Iya. Jazakallah khair. Afan, mau nanya. Iya. Masalah penghalang mewaris ini, Ustaz, masalah membunuh tidak sengaja ini. Kata Ustaz kan tadi buat permisalan seseorang menggali lubang terus dia jatuh meninggal kan? Iya. Itu termasuk penghalang waris. Maksudnya gimana, Ustaz? Ana kurang paham sih. Atau dia dipatuk ular meninggal kan? Iya. Jadi gini, Ustaz. Jadi kan dia termasuk tasabbuban. Dia penyebab meninggalnya. Artinya dia pelihara ular tadi, Ustadz, ya. Ular kobra kan yang dicontohkan sama antum tadi. Kemudian dia lalai, ada kelalaian dari dirinya sehingga ular kobranya keluar, masuk rumah matuk ibunya sendiri. Matuk bapaknya misalnya, bapaknya meninggal. Nah, berarti penyebab kematiannya siapa? Ular. Anaknya. Anaknya. Yang melihara itu ya? Iya, yang melihara, dia penyebabnya, gitu kan. Walaupun bukan dia yang membunuh secara langsung, tapi dia adalah penyebab. Itu namanya tasabbuban. Nah, begitupun ada orang gali lubang bukan pada tempatnya, gitu kan.
kemudian jatuh bapaknya meninggal, berarti dia termasuk pembunuh dari bapaknya tasabbuban. Ya, bukan secara langsung tapi dia penyebabnya gitu. Kalau nyupir Ustaz, itu termasuk nggak Ustaz? Anaknya nyupirin bapak ibunya Itu nabrak. termasuk qatlul khata, Ustaz. Ya. Kalau dia ya kalau dia nabrak orang ya. Enggak, maksudnya Nabrak orang dia atau tabrakan. nyetir, dia tabrakan bapak ibunya di dalam mobil, yang nyetir itu anaknya. nanti itu maksudnya mautul jami, Ustaz. Al-maut jami'an. Itu beda beda bab gitu. pembahasan. Ya, beda pembahasan nanti itu kita akan kaji di bab hadama wal gharqa. Ya, atau al-maut al-jami. Ya, ketika satu keluarga pergi rekreasi kemudian terjadi insiden ya, tabrakan atau apa, mati semua gitu kan. Maka itu namanya mautul jami ya, atau hadma karena tabrakan. Maka nanti siapa yang ahli waris, siapa bukan ahli waris, bagaimana cara menentukannya, itu ada nanti di bab hadma wal gharqa. Jazakallahu khair. Itu adanya masih lumayan jauh sih. Kalau kita bertahan selesaikan, insya Allah ada pembahasan itu. Jadi dalam kitab waris itu semua ada, teman-teman ya. Ya, kasus orang menghilang gitu kan. Orang menghilang bertahun-tahun nggak ada kabar, sedangkan dia punya tanah, punya rumah. Nah, apakah ini harus dibagi jadi warisan atau tidak, itu nanti di bab mafqud ya. Atau bab tabrakan, kebakaran gitu kan, atau tenggelam dan semisalnya, itu nanti ada juga pembahasannya, cara menghitungnya. Insyaallah. Tinggal sabar aja, kalau kita selesaikan insya Allah ada pembahasan itu. Insyaallah Ustaz. Insyaallah. Nanya Ustaz, Nah, kalau seandainya ada seseorang berniat membunuh, tapi ternyata nggak terbunuh, belum termasuk termait, yang itu. Masih niat aja. Masih niat aja, dan maksudnya sudah membunuh tapi qadarullah selamat gitu, misalnya orang tuanya gitu. Belum termasuk. Belum termasuk. Maksudnya dia sampai mati, iya. Oh iya. Jadi adanya kematian, ya. Karena yang menyebabkan adanya kisos, diat, kafarah itu adalah adanya mayit, adanya orang mati gitu. Kalau cuman tindakan kriminal tidak sampai terjadi kematian, maka itu bukan pembahasan di mani min mawani'il irs. Ustaz, mohon bertanya, jika ada mayit muslim, kemudian ada anaknya, tapi dia non muslim cuman belum akil balik, apakah dia tetap nggak dapat? Anaknya non muslim, bapaknya muslim. Bapak muslim, tapi anak ini belum balik. Belum balik. Ya, belum balik. Tapi dia ikut agama siapa itu? Kok bisa non muslim? Misalnya ibunya gitu. Oh, ikut agama ibunya. Baik. Tetap ikhtilafuddin, tidak diperinci oleh para ulama mau dia balik, mau dia belum balik ya. Kalau dia mengikuti agama selain Islam, misalnya bapaknya muslim sedangkan dia mengikuti agama ibunya ya yang Nasrani, dia milih ikut ibunya, maka ada ikhtilafuddin. Jadi tidak ada bedanya mau balik atau enggak balik. Baik. Allah alam. Naktafi teman-teman ya. Jazakumullah khairan. Barakallahu fikum. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.